Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu. Untuk ujian akhir semester kuliah komunikasi pemerintah dan kelompok masyarakat sipil, saya akan menganalisis sebuah podcast berjudul Mensrea yang cukup viral akhir-akhir ini dan menarik perhatian publik. Judul presentasi saya adalah Mensrea dan Tantangan Komunikasi Pemerintah di Era Media Sosial. Presentasi ini membahas mens rea sebagai sebuah kasus komunikasi pemerintah di era media sosial. Fokus analisis saya bukan pada mens rea sebagai hiburan, tetapi sebagai arena wacana politik alternatif yang memproduksi kritik terhadap kebijakan, terhadap elit, dan terhadap praktik kekuasaan negara. Dengan kata lain, yang saya analisis adalah posisi dan dilema komunikasi pemerintah ketika kritik politik muncul secara viral di ruang publik digital. Mensrea merupakan podcast sekaligus pertunjukan stand-up politik yang dibawakan oleh komika Saudara Panji Pragiwaksono. Program ini menarik perhatian publik karena ditayangkan di platform streaming arus utama dan sempat masuk ke dalam jajaran tontonan terpopuler. Hal ini menunjukkan bahwa kritik politik yang dikemas sebagai hiburan memiliki daya jangkau dan pengaruh yang besar. Di saat yang sama, materi podcast Mens Rea juga menunjukkan reaksi yang beragam. Sebagian publik mengapresiasi sebagai kritik sosial, sementara ada pihak lain yang merasa terusik karena materi-materi yang disampaikan dalam podcast ini secara langsung menyentuh isu-isu elit politik, isu hukum, dan isu praktik kekuasaan. Mensrea relevan untuk dianalisis dalam konteks komunikasi pemerintah. Untuk membedahnya, saya menggunakan dua pendekatan teori, yaitu political public relations di era media sosial dan komunikasi sektor publik yang menyoroti peran aktor non-negara. Media digital telah mengubah secara mendasar cara komunikasi politik dan komunikasi pemerintah. Jika sebelumnya pemerintah relatif dominan melalui media arus utama, kini ruang komunikasi menjadi lebih terbuka, terfragmentasi, dan sulit dikendalikan. Podcast dan media sosial memungkinkan individu non-negara untuk memproduksi wacana politik secara mandiri dan langsung menjangkau publik. Oleh karena itu, kasus komunikasi pemerintah yang saya analisis adalah bagaimana pemerintah menghadapi dan mengelola kritik politik digital yang viral di ruang publik dengan mensrea sebagai konteks empirisnya. Menurut saya, mensrea relevan karena berfungsi sebagai media alternatif, non-jurnalistik, dan berbasis opini. Audiensnya loyal dan tersegmentasi, sehingga pesan-pesan yang disampaikan mampu memberikan daya resonansi yang kuat. Dalam konteks komunikasi pemerintah, mens rea berfungsi sebagai counter naratif terhadap komunikasi resmi negara, khususnya dalam isu hukum, politik, dan kekuasaan. Dalam perspektif Kara Alaimo, media sosial menciptakan tantangan besar bagi public relations. Hilangnya gatekeeper media membuat arus informasi tidak lagi dapat dikontrol oleh pemerintah. Komunikasi politik menjadi lebih emosional dan personal, serta seringkali berbasis spektakel dan konflik simbolik. Akibatnya, komunikasi pemerintah menghadapi keterbatasan dalam membangun kepercayaan publik jangka panjang.
Jika dilihat dari perspektif ini, mensrea bekerja sangat efektif di ekosistem media digital. Kritik dikemas secara sederhana dan personal, sehingga mudah dipahami dan dipercaya. Dibandingkan dengan pesan-pesan birokratis pemerintah, narasi dalam mensrea seringkali lebih resonan dengan pengalaman publik. Ancaman bagi pemerintah bukan disinformasi, tetapi karena framing yang kuat terhadap kinerja dan legitimasi pemerintah. Dalam perspektif Fugenshaw, komunikasi sektor publik mengalami pergeseran penting dari integrasi formal menuju mediated confrontation, yaitu konfrontasi yang dimediasi oleh media digital. Aktor non-negara semakin sering menekan pemerintah melalui opini publik dengan menggunakan strategi komunikasi outsider. Dalam kerangka ini, mensrea dapat dipahami sebagai aktor non-negara. Ia tidak terlibat dalam proses kebijakan formal, tetapi menggunakan media untuk membangun legitimasi kritik. Pemerintah dalam konteks ini bukan lagi sebagai aktor tunggal yang menguasai wacana, melainkan menjadi salah satu aktor dalam arena komunikasi yang kompetitif. Kasus atau podcast Mens Rea ini memperlihatkan dilema komunikasi pemerintah. Pemerintah mengalami dilema ketika mengambil sikap untuk mengabaikan kritik, narasi akan berkembang sendiri tanpa adanya tandingan. Jika pemerintah merespon secara defensif, hal itu justru akan semakin memperkuat posisi moral pengkritik. Bahkan jika pemerintah masuk ke arena podcast, itu justru beresiko menghilangkan otoritas simbolik negara. Dalam kasus ini, dapat kita lihat bahwa masalah utama bukan pada konten mens rea, namun persoalan utama justru pada pergeseran struktur kekuasaan komunikasi. Legitimasi politik kini dibentuk oleh narasi, gaya komunikasi, dan kepercayaan personal, bukan lagi semata oleh otoritas formal pemerintah. Sebagai kesimpulan, podcast Mensrea merupakan contoh nyata tantangan komunikasi pemerintah di era media sosial. Dari perspektif politikal publik, dari perspektif politikal public relation, ini menunjukkan tantangan membangun trust publik. Dari perspektif komunikasi sektor publik, ini mencerminkan mediated confrontation dan menguatnya aktor non-negara. Oleh karena itu, komunikasi pemerintah perlu dipahami sebagai arena konflik wacana, bukan lagi sebagai hanya untuk penyampaian informasi. Analisis saya ini tidak menilai benar atau salahnya podcast Mensrea, tetapi berupaya untuk memahami bagaimana perubahan ekosistem media dalam mengubah relasi antara negara, kritik, dan publik. Demikian presentasi saya untuk ujian akhir semester. Semoga berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.